Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lestari Wulandari, NIM 31 2018 025. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Bahasa Indonesia. Media pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis kesalahan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Sadiawati, Magister Pendidikan. Sebelum kita memulai materi, lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin, yang artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Materi kita yaitu mengenai teori dan batasan analisis kesalahan. Yang pertama yaitu pengertian anakes atau analisis kesalahan. Bahasa merupakan salah satu milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. Tidak ada kegiatan manusia yang tidak disertai oleh bahasa. Salah satu kegiatan manusia yang setiap hari dilakukan adalah berkomunikasi. Dalam berkomunikasi, bahasa memiliki peranan penting untuk menyampaikan berita. Untuk menyampaikan berita atau pesan, amanat, ide, dan pikiran, dibutuhkan bahasa yang singkat, jelas, dan padat. Fungsinya adalah agar segala sesuatu yang disampaikan mudah dimengerti. Namun, dalam menggunakan bahasa, pemakai bahasa tetaplah mengikuti kaidah-kaidah atau aturan yang benar, karena bahasa yang benar akan dijadikan acuan atau model oleh masyarakat pemakai bahasa, dan ragam itu digunakan dalam situasi resmi. Analisis kesalahan atau anakes adalah suatu prosedur kerja yang digunakan oleh para peneliti dan guru bahasa yang meliputi kegiatan mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi kesalahan. Poin selanjutnya ada sumber, sebab, signifikasi anakes atau analisis kesalahan. Analisis kontrasip beranggapan bahwa kesalahan itu disebabkan oleh interferensi bahasa ibu terhadap bahasa kedua. Ini berarti bahwa sumber kesalahan terletak pada perubahan sistem bahasa pertama dan bahasa kedua. Konsep kerangka kerja anakon kini dianggap kurang memadai. Tidak semua kesalahan disebabkan oleh interferensi. Ada kesalahan yang dilatar belakangi oleh bahasa pertama, seperti kesalahan perkembangan karena penyamarataan atau generalisasi. Kesalahan berbahasa yang tidak dilatar belakangi oleh bahasa. Bahasa pertama siswa disebut dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah LE independent errors. Kesalahan seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain yang pertama ada faktor strategi belajar, yang kedua teknik pengajaran, yang ketiga folklore bahasa kedua, yang keempat usia kedwibahasaan, yang kelima yaitu situasi sosiolinguistik siswa. Materi selanjutnya yaitu mengenai dialek idiosinkratik dan anakes. Apabila kita mengamati dengan cermat pengajaran bahasa kedua, maka kita akan menemukan hal-hal yang menarik. Salah satunya diantaranya adalah upaya siswa untuk menggunakan bahasa yang sedang dipelajarinya. Ujaran yang mereka produksikan mempunyai karakteristik yang tertentu, antara lain yang pertama yaitu spontanitas, yang kedua dimaksudkan sebagai alat komunikasi, yang ketiga sistematis, dan yang keempat reguler. Suatu dialek yang digunakan sebagai bahasa
oleh sekelompok masyarakat tertentu disebut dialek sosial. Bahasa Inggris yang digunakan oleh masyarakat atau bahasa Filipina, India, Singapura, dan lain-lain disebut dialek sosial. Bahasa Sunda, dialek Pariangan, dan dialek Bogor dapat juga dikategorikan sebagai dialek sosial. Ada juga dialek yang tidak digunakan sebagai bahasa oleh sekelompok masyarakat manapun. Misalnya, bahasa Inggris versi siswa ini khas milik SMA Pembangunan tersebut. Bahasa Inggris versi siswa ini khas milik mereka yang sedang dalam proses belajar bahasa kedua. Jenis dialek yang seperti ini yang disebut dengan istilah dialek idiosinkratik. Kalimat-kalimat idiosinkratik dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada kalimat idiosinkratik samar dan kalimat idiosinkratik jelas. Materi selanjutnya yaitu pendekatan non-kontrasif terhadap anakes. Identifikasi dan analisis interferensi antara bahasa-bahasa yang saling kontak secara tradisional merupakan aspek pokok telaah kedewibahasaan. Dalam kontak antara bahasa-bahasa itu, terjadilah saling pengaruh, penyimpangan yang menyebabkan kesalahan. Secara garis besarnya, kesalahan itu dapat dibedakan atas dua kesalahan. Yang pertama yaitu kesalahan antar bahasa, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh interferensi bahasa ibu sang siswa terhadap bahasa kedua yang dipelajari. Yang kedua yaitu kesalahan intrabahasa, yaitu kesalahan yang merefleksikan ciri-ciri umum kaidah yang dipelajari seperti kesalahan generalisasi, aplikasi yang tidak sempurna terhadap kaidah-kaidah, dan kegagalan mempelajari kondisi-kondisi penerapan kaidah. Dengan singkat, penyebab kesalahan intrabahasa ini adalah: yang pertama ada overgeneralization, yang kedua ignorance of rule restriction, yang ketiga incomplete application of rulers, yang keempat false concept hypothesis. Materi yang selanjutnya yaitu ada keunggulan anakes dan kelemahan anakes. Keunggulan anakes atau analisis kesalahan, yang pertama ada dapat menjelaskan kesalahan siswa. Yang kedua, mengangkat martabat linguistik terapan. Yang ketiga, mengangkat status kesalahan. Kelemahan anakes atau analisis kesalahan yaitu adanya kekacauan antara aspek proses dan aspek produk anakes. Yang kedua, kurangnya atau tiadanya ketepatan dan kekhususan dalam definisi kategori-kategori kesalahan. Yang terakhir yaitu penyederhanaan kategori penyebab kesalahan para siswa. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.